Halo guys, welcome back to my vlog. Di depan gue udah ada sebuah handphone jadul lagi, yaitu adalah Samsung Galaxy K Zoom atau K Zoom. Ini adalah handphone yang sangat menarik untuk kita bahas. Langsung kita mulai video ini. Hal utama yang pasti menjadi sorotan utama di handphone ini yaitu kameranya guys. Kalian bisa lihat ya, kameranya tuh gede banget, ini kayak digicam loh. Jadi ibaratnya ini tuh Samsung waktu itu mungkin kepikiran kali kenapa nggak bikin handphone Android, full Android yang kameranya kayak pocket kamera digicam. Dan jadilah Samsung Galaxy K Zoom ini atau K Zoom ini guys. Handphone ini bisa dibilang sudah lumayan lama ya, untuk usianya sudah 7 tahun nih guys. Karena pertama kali handphone ini di launching oleh Samsung adalah pada tahun 2014 dan di bulan Juni. Tanggalnya gue lupa pastinya, cuman kebetulan ini bulan Juni ya guys ya. Bulan Juni masih belum lewat. Jadi bisa dibilang ini handphone sudah genap 7 tahun nih guys. Tapi untuk performance-nya masih lancar loh nih hitungannya guys. Kalau kalian lihat ya, untuk scrolling-scrollingnya ini tidak lag ya, tidak ada lag. Dan untuk penggunaan sehari-hari itu masih enak sebetulnya untuk handphone ini guys. Cuma yang disayangkan adalah untuk dukungan Android-nya yang hanya sampai di KitKat aja atau Android 4. Kalian bisa lihat ya. Di sini kita cari yang mana tuh? About device. Lalu ada, nah di sini guys. Kalian bisa lihat ya, Android-nya masih 4.4.2. Tidak ada updatean lagi. Dan ya, ini adalah Android yang terakhir yang ada di handphone ini guys. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang spesifikasi dan pastinya performance kameranya, ada baiknya gue tunjukin sekeliling dulu untuk interface di handphone ini guys. Nah, kalau di depannya sih kayak gini ya. Ini ada sensor, ada kamera depan 2 megapiksel, tulisan Samsung, ada earpiece, lalu layar dengan teknologi Super AMOLED. Ya, handphone ini sudah pakai Super AMOLED guys. Makanya pas gua ngeliat handphone ini kok layarnya enak ya. Walaupun bentang layarnya kecil ya, ada di 4,8 inci. Tapi bisa dibilang 4,8 inci itu nyaman sih untuk one handed operation ya. Walaupun handphonenya setebal ini nih guys, setebal ini. Tapi kalau misalnya kalian untuk menggunakan satu tangan, kalian tuh masih nyampe lah ke ujung-ujung layarnya, ini tuh masih enak banget. Kemudian di bawah ini ada tombol home. Lalu ada 2 capacitive button, back dan recent app. Nah, kemudian kita kunci dulu. Di sisi kanan di sini ada tombol shutter guys, ada tombol on off, kemudian ada volume rocker up and down. Sisi atas di sini kalian bisa lihat ada jack audio 3,5 mili. Sisi sebelah kiri di sini ada lubang kayaknya nih untuk bisa tali lanyard ya nih guys. Kemudian di sini ada micro SD slot. Jadi micro SD-nya ditaruh di sini, bukan di dalam. Di sisi bawah nggak ada apa-apa, cuma ada port micro USB untuk ngecas. Kalian bisa lihat ini sekeliling bezelnya udah rontok semua ya, udah nggak bagus. Tapi ya yang penting layarnya masih bagus loh guys, nggak ada shadow. Di sisi belakang ada flash, bukan sembarang flash, ini adalah xenon flash, terang banget guys. Kemudian ada tulisan Samsung dan ini kameranya. Kalau kalian lihat di sini ada tulisannya Samsung Lens. Jujur gue nggak terlalu paham untuk spesifikasi lensa ini ya guys yang tertulis di sini. Tapi yang pasti untuk kameranya ini sudah ada autofocusnya, ada
OIS juga, dan ada PDAF juga guys. Jadi untuk hasil perekamannya, hasil fotonya sudah dijamin bagus guys. Untuk chipset yang digunakan di Samsung Galaxy K Zoom ini adalah Exynos 5260 Hexa. Nah, untuk Antutu score-nya itu segini nih guys. Kan kalian bisa lihat di sini nih. Nggak terlalu besar, tapi untuk zamannya itu handphone ini udah kenceng. Dengan catatan, kan waktu itu kan paling yang kenceng apa sih, 2014 itu yang kenceng itu kalau flagship dari Apple itu iPhone 6 ya, 2014. Antutu score-nya memang jauh kalau dibandingin sama Galaxy K Zoom ini, tapi kan memang dari dulu tuh Android tidak bisa, gimana ya, Apple to Apple ya, Apple to Apple ini nggak bisa dibandingkan dengan iPhone gitu. Performance iPhone dari dulu memang selalu lebih baik ketimbang Android guys. Nah, yang gua suka dari Android itu adalah dukungan untuk softwarenya masih tergolong panjang ya. Dengan catatan untuk si K Zoom ini tuh Androidnya 4 ya, KitKat. Tapi kalian bisa lihat gue masih bisa install WhatsApp Business, bisa install Toonblast, Facebook, Twitter, Instagram. Ini terpaksa gue install yang lain dikarenakan memang internal memorinya hanya 8 GB aja guys. 8 GB dengan dukungan RAM 2 GB itu ya oke lah. Kemudian ada juga dukungan SD card di sini. Kebetulan gue pakai yang 64 GB ya. Cukup luas sih, jadi untuk nyimpen hasil foto, video tuh masih oke banget lah. Kemudian kalian bisa lihat YouTube dan Netflix pun masih bisa diinstal di Galaxy K Zoom ini dan dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Yang jadi kendala ada nih guys, ada baterainya. Walaupun memang baterainya adalah baterai cabut. Ini bentar, gue kasih lihat. Ini casing belakang bisa dibuka guys. Nah, ini baterainya kayak gini. Cuma ini bukan baterai asli. Pas gue beli handphonenya juga dapat baterai mereknya Fish ini, tapi udah gembung, udah bulat, udah bisa jadi kayak gangsing. Jadi gue beli lagi baterai yang baru, persis kayak gini. Ini masih baru banget, baru tadi gue beli, tapi nggak ngangkat juga. Jadi baterainya itu walaupun ini baru, cuma mungkin karena udah faktor usia juga, jadi tetap ngedrop juga guys. Kendalanya itu sih. Jadi kalau mau dipakai juga kalian mesti mikir sih untuk bawa powerbank kemana-mana guys, untuk kalian bisa menggunakan handphone ini untuk menemani kalian seharian. Setengah hari aja gue yakin susah, karena di sini kalian bisa lihat udah sisa 61% guys. 61%. Tadi gue cabut untuk gue rekam video ini adalah 80%. Tuh kalian lihat ya, 61 udah jadi 60. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, dan ya gue cuma ngerekam aja gitu ya kan. Itu sih kendala yang paling berasa untuk handphone ini. Jadi untuk kameranya oke, performance-nya lumayan, layarnya bagus, kameranya wow gitu kan. Nih kalian lihat nih kameranya nih, tuh muncul guys. Gue ulang ya. Restart HP-nya, dan pas nyala sisa 3%. Tadi kalian lihat masih 60%. Terpaksa di video kali ini gue mesti ngecas, karena kalau nggak dicas mungkin video ini mesti gue lanjut lagi nanti ya. Inilah salah satu kendala jika kalian menggunakan handphone jadul. Sama halnya juga dengan Samsung Note 3 ini yang baterainya tuh udah ngedrop dan susah untuk dicari yang bagusnya guys. Gue ulang lagi untuk pemunculan kameranya ya. Nih kalian bisa lihat ya. Hehe, muncul guys, kameranya timbul. Nah di sini karena baterainya lowbat jadi tidak bisa pakai flash ya. Cuma untuk fokusnya sendiri masih cepat, dan ada optical zoom ya guys. Optical bukan digital, optical itu sampai
10 kali. Nah 10 kali ini tuh masih bagus untuk kalian foto jauh-jauh ya. Lalu kemudian kalau kalian bisa perhatikan pada saat saya lanjut zoom lagi, itu sampai 20 itu udah digital zoom, yang artinya kualitasnya pasti menurun guys. Nah gila nggak tuh, bisa 10 kali zoom, bisa jauh banget guys. Untuk fokusnya masih lumayan cepat ya. Tuh. Karena udah ada PDAF juga. Untuk teknologi fokusnya juga cepat autofokusnya. Flashnya nggak bisa gue tunjukin karena yang gue bilang tadi lowbat. Dan kalau setting di sini guys, nih kalian bisa lihat setting untuk foto, mentoknya di 20 megapiksel dengan rasio 4:3. Kemudian untuk video nih, kalian ingat ya, ini adalah handphone tahun 2014. Itu sudah bisa merekam sampai Full HD 60 fps. Amazing gak guys? Amazing gak? Gue sih amazing sama kamera ini. Nah jadi ya kurang lebih begitu untuk kamera belakangnya. Untuk kamera depannya ini nggak bisa diharapin banyak ya. Kamera depannya cuma 2 megapiksel aja. Kita balikin kamera belakang. Oke dulu, do not jokin. Oke. Jadi memang point of sale untuk handphone ini adalah kameranya guys. Kalian nggak perlu bawa digicam, pocket kamera, kalian cukup bawa si Samsung Galaxy K Zoom ini dan kalian bisa foto-foto langsung. Dan pastinya untuk kualitasnya ini sih masih oke lah. Bahkan untuk zaman sekarang ini, gua ada ambil beberapa foto sampel ya untuk si Galaxy K Zoom ini dengan handphone daily driver yang lagi gue pakai adalah Huawei Mate 20 Pro. Dan yuk langsung disimak aja, kalian bedain untuk yang K Zoom dan yang Mate 20 Pro ini, kira-kira menurut kalian gimana sih? Apakah si K Zoom ini masih bisa mengimbangi hasil kamera Mate 20 Pro? Yuk langsung disimak cuplikannya. Guys, ini adalah contoh perekaman dengan kamera Samsung K Zoom. Di resolusinya Full HD 60 fps. Gimana nih? Coba kita zoom. Zoomnya yang kayak gue bilang ya, bisa sampai 10 kali optical zoom. Jadi walaupun di zoom ini tetap nggak pecah guys, tetap bagus ya. Kita coba zoom lagi mentok sampai di 20 kali. Nah ini udah digital zoom nih guys, makanya agak pecah nih. Cuma untuk overall kalau gue bilang sih masih bagus ya untuk hasil zoomnya juga nih. Lampu yang semalam gue foto tuh, untuk jarak zoomnya masih oke sih, masih jauh banget dan menurut gue masih bagus hasilnya. Gimana menurut kalian nih guys untuk hasil perekamannya, kestabilannya? Coba gue agak lari. Dan juga gimana suaranya, kalian bisa nilai ya guys.
Nah ini guys, untuk kamera depan Samsung Galaxy K Zoom dengan resolusinya 2 megapiksel. Ini kalau backlight tuh begini ya. Teknologi masih bisa belum mengatasi backlight di belakang. Nah, menurut kalian gimana untuk kamera depannya? Kalau gue lihat sih lumayan bagus ya, terutama kalau misalnya cukup cahaya kayak gini. Masih oke lah untuk kamera depannya walaupun cuma 2 megapiksel guys. Coba kalian nilai gimana untuk kualitas rekamannya dan bagaimana suaranya guys. Gimana guys? Kalian udah lihat contoh foto, baik itu yang di kondisi cahaya cukup, dan untuk low light yang gue ambil khusus untuk si Galaxy K Zoom ini karena gue mau nunjukin flashnya tuh gimana ya, terang banget, bagus banget, jadi bisa menangkap gambar yang detail sekali. Nah, jadi paling sekian dulu nih untuk kita bicara dan nostalgia untuk satu handphone jadul ini lagi. Bisa dibilang ini adalah salah satu legenda ya guys. Karena kan unik juga tuh, kameranya segede gini loh. Sekarang mah nggak ada. Tapi sekarang ya lebih canggih, kayak contoh S20 Ultra bisa 100 kali zoom. Abis itu yang Xiaomi Mi 11 Ultra juga bisa 120 kali zoom. Kalian bayangin, dengan lensanya yang nggak sebesar ini, zoomnya bisa sejauh itu. Teknologi memang semakin berkembang dan semakin compact untuk semuanya. Dan pastinya kita customer yang diuntungkan ya guys ya dengan kemajuan teknologi itu. Ya gimana menurut kalian, apakah handphone ini layak untuk kalian beli lagi? Karena kan gue cuma untuk koleksi aja nih guys, nambahin koleksi ya kan. Dari dulu mau beli nggak bisa, baru bisa sekarang beli ya kan. Tapi ya daripada nggak beli ya beli sekarang aja. Ya jangan lupa di like video ini, di share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang pernah pakai handphone ini. Mau nostalgia dengan handphone ini? Yuk langsung ke video ini aja. Dan I'll see you guys on next video. Bye bye guys.